Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aminatul Fauziah Ramadhani dengan NIM 222111001. Di sini saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah menurut Muhammad Thohir bin Al-Asyur. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah secara bahasa berasal dari dua kata yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari kata maqsad dan berakar pada kata qasada yaqsidu qasam, yaitu bermaksud, berniat, dan menghendaki. Sedangkan kata syariah itu berasal dari akar kata syara'a yashfa'u syara'an yang berarti aturan, hukum, dan undang-undang. Sedangkan menurut Thohir Ibn Asyur dan Wahab Mustafa Al-Zuhaili, secara terminologi atau secara istilah, maqasid syariah adalah makna atau ma'ani, tujuan, ahad, dan hikmah atau hikam yang menjadi perhatian dalam membuat undang-undang atau hukum. Pembahasan yang kedua yaitu unsur yang menjadi landasan dalam membangun pondasi maqasid syariah. Bahwasanya pandangan Thohir Ibnu Asyur itu tentang maqasid syariah itu lebih luas dari pandangan ulama pendahulunya. Menurut beliau, itu ada 4 unsur yang melandasi dalam membangun pondasi maqasid syariah. Yang pertama yaitu al-fitrah. Al-fitrah sendiri itu merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap makhluk, termasuk akal. Fitrah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fitrah akliyah dan fitrah nafsiyah. Dengan adanya fitrah, manusia itu dapat merasakan adanya zat yang patut dipercaya dan menyadari urgensi syariat untuk mengatur kehidupan manusia dengan cara yang terarah dan baik. Yang kedua yaitu al-musawah. Berarti setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, tidak ada perbedaan di dalamnya. Hal ini didasari oleh prinsip fundamental yaitu Islam itu sebagai agama yang fitrah. Yang ketiga yaitu al-samahah, merupakan toleransi atau kedermawaan. Ibnu Asyur itu mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikannya itu selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk bisa diterima. Jadi toleransi ini juga merupakan sifat dasar dari umat Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari sifat mulia karena mengandung sifat baik seperti keadilan dan bersifat proporsionalitas dalam mengambil sikap. Yang keempat yaitu al-huriyah. Berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Kebebasan tersebut dibagi dalam perbuatan aspek, yaitu perkataan, perbuatan, serta akidah. Selanjutnya yaitu Ibnu Asyur itu membedakan pemikiran maqasid syariah itu menjadi dua, yaitu maqasid al-syariah al-amah dan maqasid al-syariah al-hasahah an al-mu'amalat. Yang pertama yaitu maqasid al-syariah al-amah adalah tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum. Bahwasanya seperti menghindari kerusakan bersamaan hak asasi manusia dan penerapan syariat sesuai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Ibnu Asyur itu dengan di dalam maqasid syariah al-amah ini, Ibnu Asyur membatasi maqasid ini dengan 4 syarat. Yaitu syarat yang pertama harus bersifat dengan tetap atau atubut, di mana hal yang dikaji itu tidak bergeser dan berubah. Syarat yang kedua yaitu jelas atau al-duhur, tidak bertentangan dalam penafsiran makna. Yang ketiga yaitu terukur atau injibat, berarti sesuatu yang mempunyai batasan rinci. Dan yang terakhir yaitu idrat, ialah suatu tujuan syariat yang tidak terbantahkan karena perbedaan zaman, suku, budaya, dan daerah. Selanjutnya yaitu maqasid al-syariah al-hasahah an al-mu'amalat atau khusus. Ialah tujuan syariat yang secara khusus, yakni mengenai muamalat, misalnya maqasid syariah, hukum tata niaga, keluarga, penggunaan kekayaan, perundang-undangan,
dan lain sebagainya. Yaitu pembagian maslahat menjadi maksun dan syarak menjadi 4 bagian. Bahwasanya Ibnu Asyur itu mengatakan bahwa maslahah ialah sifat suatu perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat maupun kebaikan secara universal bagi pribadi maupun kelompok. Jadi beliau itu membaginya menjadi maksun dan syarak dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu maslahah dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat Islam. Dalam hal ini, maslahat itu dibagi menjadi daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dan yang kedua yaitu maslahat dilihat dari segi hubungan dengan umat secara individu, kelompok maupun umum. Dalam hal ini itu, maslahat ini dibagi menjadi maslahat al-kulliyah dan maslahat juz'iyah. Yang ketiga yaitu maslahat dilihat dari segi terlaksananya kebutuhan dan tercegahnya kerusakan. Bahwasanya hal ini itu maslahat ini itu dibagi menjadi maslahat qat'iyah, maslahat zaniyah, dan maslahat wahmiyah. Yang keempat yaitu maqasid al-hasah atau tujuan khusus syariah. Dalam muamalah, ini cara yang dikehendaki oleh syar'i untuk melaksanakan tujuan manusia yang bermanfaat dan menjaga kemaslahatan secara umum dalam perbuatan secara khusus. Kemudian yaitu karakteristik konsep dari pemikiran Ibnu Asyur itu ada 2 teori yaitu maqasid klasik dan maqasid kontemporer. Pada dasarnya teori maqasid klasik itu dibagi menjadi 5 yaitu hifz al-din yaitu menjaga agama, yang kedua yaitu hifz nasl menjaga jiwa, yang ketiga hifz akal yaitu menjaga akal, dan yang keempat yaitu hifz nasl menjaga keturunan, yang terakhir yaitu hifz mal yaitu menjaga harta. Kemudian itu ada pembaharuan secara teori maqasid kontemporer. Yaitu yang pertama teori ini didasarkan pada perlindungan keluarga dan kepedulian yang dilihat yang lebih terhadap institusi keluarga. Yang kedua yaitu tingkatan pola pikir dalam memprioritaskan perjalanan dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu memelihara dan melindungi martabat dan hak-hak manusia. Yang keempat menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan. Yang kelima yaitu memprioritaskan kesejahteraan sosial, mempertimbangkan pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, dan mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya. Dari perbedaan nilai pemikiran tersebut, dapat dilihat bahwa Muhammad Thaqir Ibn Asyur itu dapat melihat situasi pada waktu itu dengan memberikan dedikasi dalam pemikirannya terhadap maqasid syariah, walaupun tidak meninggalkan karya para pendahulunya. Jadi karakteristik dari konsep maqasid syariah Ibnu Asyur ini masuk ke dalam pemikiran kontemporer dan pemikirannya itu tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Walaupun sedikit perbedaan dengan pemikiran terdahulu. Tapi nilai-nilainya itu yang terkandung itu masih berkaitan dalam Al-Quran. Kemudian dalam menetapkan maqasid syariat Thaqir Ibnu Asyur itu menggunakan metode yang dapat dilihat dari metode ijtihad dan hasil ijtihad, yaitu ijtihad istiqra' usuli, yang terdiri dari bayani, yaitu upaya dalam menyikapi nilai dari pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukallaf dengan bahasa sederhana, untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas. Contohnya, agar keraguan itu dapat dihilangkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang bersifat al-wadih ad-dalalah, yaitu dengan sendirinya itu dapat menunjukkan makna yang jelas. Dan yang kedua yaitu tarjihi, membandingkan antara dua dalil yang paling kuat. Para ulama itu memungkinkan muncul adanya pertentangan antara dua dalil dan mereka itu mengungkapkan langkah-langkah dalam menemukan dalil yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu qiyas, yaitu menyamakan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumnya dalam nas. Karena persamaan ilat dari kedua kasus, bahwasanya dalam hal ini ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, yang disebut rukun qiyas, yaitu yang harus terpenuhi yaitu asal, far, hukmul, al-asal, dan ilat. Yang keempat yaitu maqasidi,
Untuk menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci, contohnya yaitu mengenai sholat yang tidak ditemukan penjelasan ruku dan tata caranya itu dalam Al-Quran. Maka dibutuhkan penafsiran ulama atau para usul fikih dalam berijtihad. Bahwasanya ketentuan sholat yang ada dalam fikih harus memelihara maqasid syariah dengan gerakan tata cara sholat yang diteliti dari yang diambil dari sunnah Rasul atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima yaitu ta'abudi atau memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Contohnya dalam melakukan sholat maghrib. Bahwasanya sholat maghrib itu 3 rakaat. Dan itu dijalankan karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa sholat maghrib itu dilaksanakan 3 rakaat. Selanjutnya yaitu hasil istiqra usuli sendiri, yaitu metode dalam mengambil kesimpulan umum yang didapat dari fakta khusus. Beberapa maqasid yang dilahirkan dalam metode istiqra usuli tadi antara lain yaitu qat'i, zani, goya, dan wasilah. Yang pertama yaitu qat'i. Dalam menemukan dalil yang tidak membutuhkan penjelasan karena dalil tersebut sudah jelas dan pasti baik dalam indikasi dan eksistensinya. Dan yang kedua yaitu zani, merupakan kebalikan dari metode qat'i sendiri, yang mana dalam sebuah dalil Al-Quran yang memiliki tujuan maknanya itu mengandung lebih dari satu tanpa menghilangkan kebenaran yang lain. Yang ketiga yaitu goyah dan wasilah. Ya, ini tujuan akhir dari dan perantara. Bahwasanya kaitan kedua ini dalam menetapkan maqasid syariah adalah kebenaran nilai Al-Quran sebagai hukum Tuhan. Adalah tujuan utama dalam memahami dan kembali kepada ayat Al-Quran sebagai pedoman kehidupan manusia di dunia. Dan hal ini itu termasuk goyah. Sedangkan para ulama usul fikih dalam menafsirkan Al-Quran itu bertujuan untuk menemukan maqasid syariah. Maka mereka itu sebagai perantara agar makna di dalam Al-Quran itu dapat dipahami oleh banyak orang. Yaitu pengembangan teori maqasid syariah dalam mengulas berbagai isu. Hal ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama maqasid syariah dalam hukum keluarga, yaitu mengenai pengukuhan ikatan pernikahan, ikatan nasab, kekerabatan, dan melepas ikatan dalam suatu situasi. Yang kedua yaitu maqasid syariah dalam tata hukum niaga yang mengungkapkan 5 kemaslahatan khusus dalam memutarakan kekayaan, yaitu arawaj, perlindungan terhadap harta, transparansi, kepastian hukum terhadap kepemilikan, dan keadilan. Yang ketiga yaitu maqasid syariah dalam muamalat, ketenaga kerjaan, yaitu intensifikasi muamalah sejenis, rukhsah untuk gora ringan, meminimalisir beban pekerja, berlaku untuk mengikat jika aktivitasnya itu telah dimulai. Keduanya itu dapat mengajukan syarat tambahan, disegerakan melakukan pembayaran, memberikan fleksibilitas, dan menghindari adanya perbudakan. Yang keempat yaitu maqasid syariah hukum tabaruat, berupa sedekah, hibah, wakaf, umrah, dan memerdekakan budak. Kemudian yaitu ada kelebihan dan kekurangan konsep maqasid syariah Muhammad Thauhir Ibnu Asyir. Yang pertama yaitu kelebihan. Konsep maqasid syariah itu yang ditawarkan Ibnu Asyir itu memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama terletak pada sisi metodologi dan penetapan ilat pada maqasid al-syariah al-hasah. Bahwasanya penggunaan istiqra itu bertumbuh pada nalar induktif, yaitu dengan mengambil keputusan secara universal dari kumpulan Al-Quran dan hadis dan berpegang pada kejelasan makna. Jadi di mana keunggulan metode ini dapat menjadi teks dan konteks sebagai objek kajian. Sedangkan yang kedua, itu dilihat dari segi pengembangan jangkauan maqasid syariah. Ibnu Asyir itu berhasil dalam mengembangkan teori maqasid syariah yang sebelumnya itu hanya kuliah dan juz'iyah dan kemudian menjadi luas, yakni dengan melebarkan maqasid syariah itu ke dalam maqasid syariah al-hasah tentang muamalat yang di dalamnya itu membahas isu maqasid syariah, misalnya hukum keluarga, penggunaan harta, hukum perundang-undangan, dan sebagainya. Kemudian dengan adanya maqasid syariah ini al-amamah dengan tujuan yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara
umum. Yang ketiga yaitu pada penetapan kelebihan maqasid syariah menurut Ibnu Ashir ini, yang ketiga pada penetapan ilat pada maqasid al-syariah al-hasah. Beliau itu mengambil pada ilat sampel ilat dan menetapkannya itu kemudian memasukkan ke dalam bab-bab tertentu sehingga pembaca itu dapat mengetahui ilat yang ada dalam pembahasan tersebut. Kemudian menurut Thohir Ibnu Ashir itu menjabarkan beberapa yang menjadi acuan dalam setiap persyariatan hukum dalam mengatur aktivitas manusia. Yang pertama yaitu maqasid syariah dalam hukum keluarga, yaitu mengukuhkan pernikahan, ikatan nasab, kekerabatan, ikatan persemendaan, dan tata cara melepaskan ikatan tersebut. Yang kedua yaitu maqasid syariah dalam hukum tata niaga. Dan yang ketiga yaitu maqasid syariah dalam muamalat, ketenaga kerjaan. Bahasanya menurut Ibnu Ashur, dalam bermuamalah itu ada beberapa kategori yang harus dipedomani, yakni intensifikasi muamalah sejenis. Untuk geraha ringan yang sulit dihindari, meminimalisir beban pekerja, berlaku mengikat jika aktivitas penggerapan telah dimulai. Kemudian dapat mengajukan syarat tambahan, menyegerakan pembayaran, dan menghindari adanya unsur perbudakan. Yang keempat yaitu maqasid syariah hukum tabaruat, ialah berupa sedekah, hibah, wakaf, umrah, dan pemerdekakan budak. Yang kelima yaitu maqasid syariah khusus dengan sistem kesaksian dan peradilan peradilan. Bahwasanya Ibnu Ashir itu mensistemasikan pemikirannya itu tentang maqasid secara khusus sistem peradilan menurut syariat Islam. Bahwasanya sistem peradilan menurut para syariat Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu maqasid al-syariah dalam lembaga peradilan. Yang kedua maqasid al-syariah itu dalam jabatan hakim sebagai unsur tertinggi dalam sistem peradilan yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang berhak. Yang ketiga yaitu maqasid al-syariah dalam persaksian. Yang keempat yaitu maqasid al-syariah sanksi pidana. Terdapat tiga maslahah dalam sanksi tersebut, yakni sebagai memberi efek jera kepada pelaku, memberikan rasa puas terhadap keluarga korban, dan memberikan efek teguruan kepada yang lain. Kemudian yaitu kelemahan dari konsep maqasid syariah Thohir Ibnu Ashur ini terletak pada pemikirannya. Yang besarnya itu masih serupa dengan Imam Al-Shatibi, seperti metode istiqra dan cara penyampaian tujuan syar'i dengan memperhatikan bentuk amar nahi yang bersifat permulaan jelas. Ini disebabkan amar itu menuntut perbuatan yang harus dikerjakan, maka terlaksana perbuatan tersebut dan menjadi tujuan syara'. Maka metode ini itu sama dengan metode Imam Al-Shatibi. Kemudian yaitu pengimplementasian maqasid syariah dalam ekonomi syariah. Pembahasan terakhir ini bahwasanya tujuan ekonomi syariah itu selaras dengan hukum syariat Islam atau maqasid syariah, sebagaimana untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, menghadapi kondisi kehidupan yang baik. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi Islam itu tidak lepas dari teori maqasid syariah. Bahwasanya Ibnu Thohir bin Ashur itu mengatakan, mengabaikan pentingnya maqasid dalam syariat Islam adalah faktor utama yang dapat menjadikan stagnasi dalam fikih. Maka maqasid syariah itu dijadikan sebagai acuan penunjang utama dalam mengembangkan operasional dan pengembangan barang yang dikeluarkan oleh bank syariah. Hal tersebut karena awal mula bank syariah itu berdiri juga untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bahwasanya konsep masyarakat dapat diraih ketika kebutuhan dasar manusia itu dapat terpenuhi. Begitupun dalam sistem ekonomi yang ingin dianggap berhasil ketika sudah mencapai tujuannya. Dan kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5 tadi ya, sudah disebutkan, yaitu yang pertama hifzan ad-din, hifzan an-nafs, hifzan al-akal, dan hifzan an-nasl, dan hifzan al-ma'al atau menjaga harta. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan.
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.